KTP elektronik aman nggak sih? Sebenarnya yang kertas juga sama-sama tidak aman juga kalau mau ngomong aman ya. Nah, sekarang sertifikat rumah dan tanah udah mulai beralih ke bentuk elektronik. Perubahan ini sebenarnya lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Nah, sebenarnya kalau ngomong sertifikat elektronik yang selalu jadi paradigmanya adalah aman nggak sih gitu ya. Karena kan takut di hijack dan lain-lain. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya yang kertas juga sama-sama tidak aman juga kalau mau ngomong aman ya. Karena semua transaksi itu dicatat namanya di dalam sebuah dokumen buku tanah. Ya, buku tanah itu ditaruh di kantor BPN di ruang arsip yang mana cuma orang-orang tertentu yang boleh masuk. Tapi masalahnya kan kantor itu bisa juga ya suatu saat tahu-tahu terkena banjir sehingga pernah kejadian ya kena banjir sehingga berkasnya hilang, atau kebakaran ya sehingga berkasnya hilang, atau gempa bumi, atau mungkin ada oknum-oknum yang mengambil atau mencuri arsip tersebut. Jadi sebenarnya basically dalam fisik juga ada faktor ketidakamanan. Nah, kalau bentuknya digital sebenarnya lebih jelas karena tidak ada faktor-faktor tadi. Jadi kalau ada banjir atau apa itu enggak, karena semua datanya disimpan di cloud, di database, dan semua terpusat. Nah, jadi kalaupun ada orang mau ganti-ganti data namanya digital, itu pasti ada jejaknya. Jadi pasti ketahuan siapa yang login, siapa yang logout, dan tidak semua punya otorisasi untuk bisa masuk-masuk lihat-lihat ya. Jadi digital itu sebenarnya dari segi fisik lebih aman karena nggak ada risiko-risiko itu ya, kecuali dari segi hacker. Tapi balik lagi, mana ada sistem yang sempurna ya. Saya rasa dengan digital ini udah satu kemajuan banget ya. Jadi kita bisa cek siapa aja yang ngecek sertifikat itu karena ada jejak digitalnya. Terus semua terrekord dalam database yang terpusat. Jadi menurut saya dari segi keamanan sebenarnya harusnya kalau penerapannya benar dan security-nya benar, ini jauh lebih aman dan lebih efisien. Kalau dengan sertifikat elektronik ini, apakah proses transaksi antara developer, notaris, atau mungkin pembeli bisa lebih cepat atau efisien di lapangan? Harusnya lebih cepat karena pengecekan sertifikat bisa langsung dilakukan sama notaris. Jadi tinggal tiap notaris PPAT nanti punya mungkin login username sendiri, sehingga harusnya jauh lebih cepat karena tinggal scan barcode-nya dan masuk ke sistem aja. Dan untuk pemilik juga, nanti setiap pemilik akan punya account dan di situ akan kelihatan semua aset-asetnya dia. Nah, jadi kalau tahu-tahu asetnya itu kok hilang, nah itu kan udah langsung ketahuan nih, wah ini kenapa nih? Jadi lebih aman dan efisien harusnya. Perbandingan antara sertifikat lama dan yang elektronik itu apa aja sih yang harus diperhatiin? Nah, jadi yang membandingkan yang pertama ya, kalau dulu ada yang namanya nomor sertifikat. Nah, sekarang itu diganti dengan nomor induk bidang ya. Jadi itu benar-benar satu bidang itu cuma boleh satu nomor. Jadi nggak mungkin double. Dan itu sudah dihubungkan pakai geotek dan lain-lain ya. Sehingga kalau kita nomor itu udah kepake nggak bisa pakai orang lain ya. Jadi itu menggantikan nomor SHM. Yang lain-lainnya sebenarnya mirip ya. Situ tetap ada nama pemilik, terus luasan tanah, gambar bidang, itu ada di sertifikat elektronik itu akan muncul ya. Terus histori transaksi. Nah, cuma bedanya kalau dulu histori transaksi itu di dalam buku dan itu kelihatannya si A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, kalau sekarang itu dipindahkan ke satu kertas dan setiap kali terjadi pergantian pemilik, misalnya dari A ke B, edisinya berubah jadi edisi 2. Nanti B ke C jadi edisi 3. Jadi Anda tinggal cek edisi terakhirnya gitu. Pastikan itu edisi terakhirnya untuk mengetahui perpindahan pemilik. Yang lainnya semua data-datanya sama, cuma lebih simpel. Dan kalau dulu pakai buku, sekarang pakai kertas. Kertasnya juga bukan kertas sembarangan ya, kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah, mirip-mirip kertas uang ya itu. Jadi cuma bisa di-print sekali ya guys, satu edisi cuma bisa di-print sekali. Jadi itu bedanya. Kalau menurut Bapak, apakah digitalisasi sertifikat bisa menekan resiko seperti double sell atau mafia tanah yang sering bikin orang-orang takut gitu berinvestasi di properti? Harusnya bisa, karena semua mulai tersentralisasi, terpusat, dan semua punya NIB. Jadi satu bidang itu nggak bisa 2 nomor induk atau 3 nomor induk. Tapi memang kendalanya sekarang masih banyak tanah yang belum didaftarkan ya. Jadi itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kedua juga kalau ditanya, wah nanti ada hacker dan yang lain ya, itu yang selalu kita takutkan ya. Jadi saya yakin dengan kemajuan teknologi pasti BPN juga akan ngikutin. Mungkin ya one day mereka bikinnya pakai blockchain sehingga anti hacker atau security-nya ditambah. Kayaknya pasti udah dipikirkan
kan ke arah sana ya. Dan yang terakhir memang sekarang kalau ngomong, oh nanti ada oknum ya yang ganti namanya atau apa. Karena kalau di fisik itu bisa banget ya oknum melakukan itu. Tapi lebih mudah terrecord karena ada jejak digitalnya. Jadi kalau di digital tuh semua ada jejaknya. Jadi tahuan nih siapa yang user dan otoritasnya itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi bisa terlacak lebih baik. Jadi should be harusnya lebih oke ya, as long as mereka benar-benar perhatiin masalah security-nya. Seberapa aman dan transparan sistem ini menurut Bapak? Sebenarnya kalau dari segi investor yang punya properti enak banget ya, dia tinggal buka di HP-nya, dia bisa pantau, dia bisa lihat aset-aset dia, nomor SHM-nya berapa dan segala semua ada. Jadi kan ada aplikasi Sentuh Tanahku, kita juga bisa tahu oh kira-kira batas tanahnya di mana itu bisa terlacak semua tanpa kita harus nanya dulu ke notaris atau ke BPN susah-susah. Itu bisa diakses oleh publik ya. Jadi ada namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi lewat situ Anda bisa tahu bidang tanahnya, bener nggak lokasinya dan lain-lain. Asal tahu nomor sertifikatnya, masukin aja udah kelihatan oh ini lokasinya benar atau enggak, sehingga itu memudahkan pelaku bisnis kayak agent atau apa untuk ngecek minimum ya, walaupun nanti untuk ngecek kepemilikannya tetap harus dibawa ke PPAT ya, PPAT yang punya akses untuk mengecek kepemilikan terakhirnya. Nah yang terakhir nih, kalau menurut Bapak, gimana nih untuk masyarakat yang masih ragu dengan digitalisasi sertifikat, terutama masyarakat yang calon pembeli rumah pertama atau yang masih pegang sertifikat lama? Ya, sekarang kan banyak banget nih yang transaksi, aduh gue nggak mau nih jadi digital. Tapi sekarang aturannya udah dibikin ya, bahwa semua transaksi memang sertifikatnya harus didigitalin dulu, baru bisa. Even buat yang girik itu per Februari tahun depan sudah tidak bisa dijadikan dasar untuk jual beli ya. Cuma sebagai ya salah satu komponen bukti kepemilikan aja, tapi nggak bisa lagi jadi dasar acuan jual beli. Semua harus dimasukkan ke sertifikat elektronik. Jadi ya suka nggak suka, mau nggak mau, ya kita harus ikutin ya. Dan berharap ini untuk sesuatu yang lebih baik tentu saja dari segi penyimpanan data, sentralisasi, semuanya jauh lebih baik dan transparansi harusnya lebih baik. Karena kalau tidak ya transaksinya nggak bisa dijalankan. Jadi ragu nggak ragu, mau nggak mau ya kita harus ikutin.